sebuah film koboi brutal zaman dahulu yang banyak mendapatkan penghargaan, saya Ricky akan langsung memulai kebrutalannya. Berlatar di wilayah pedalaman Australia pada tahun 1880-an, sebuah baku tembak sengit pun meletus di gurun gersang antara polisi kolonial dan kelompok geng Burns. Peluru berterbangan, tubuh-tubuh bertumbangan, dan darah terpercik di atas pasir. Setelah kekacauan tersebut mereda, terkuaklah alasan dibalik tindakan kepolisian memerangi kelompok Burns. Rupanya, geng tersebut baru saja melakukan kekejian besar, yaitu membantai seluruh keluarga Hopkins di peternakan mereka. Polisi setempat yang dipimpin oleh Kapten Stanley berhasil menangkap dua anggota geng, yaitu Charlie Burns dan adiknya yang masih anak-anak, bernama Mike Burns. Namun, pemimpin geng sekaligus kakak tertua mereka, yang bernama Arthur Burns, buronan paling ditakuti, berhasil lolos ke pegunungan liar yang hampir tidak tersentuh oleh hukum. Pada dasarnya, Mike Burns tidak melakukan kejahatan apapun. Ia hanyalah seorang bocah polos yang terbawa arus dosa keluarganya. Disinilah Stanley memberikan tawaran yang menjadi inti dari kisah ini. Ia menyodorkan sebuah proposisi kepada Charlie. Stanley memberi Charlie dua pilihan, menyelamatkan adiknya, Mike, atau membiarkan bocah itu mati digantung minggu depan. Syaratnya, Charlie harus membunuh kakak kandungnya sendiri, Arthur. Kesepakatan kejam ini membuat Charlie terjebak. Ia terdiam dengan tatapan kosong. Jika ia melarikan diri, Mike yang polos akan mati. Namun jika ia patuh, ia harus menghabisi nyawa kakaknya sendiri, yang juga merupakan kakak bagi Mike. Pada akhirnya, Charlie menyetujui tawaran tersebut meskipun hatinya hancur terbelah dua. Singkat cerita, Charlie dibekali seekor kuda, senjata, dan waktu selama 9 hari untuk memburu Arthur Burns. Ia memacu kudanya seorang diri menuju pegunungan liar yang dikabarkan menjadi markas Arthur. Di tengah perjalanan, ia singgah di peternakan Hopkins untuk melihat kembali tempat terjadinya kejahatan yang pernah ia lakukan bersama sang kakak. Di momen inilah, Charlie mulai menyesali kekejian yang telah ia perbuat. Hingga rasa penyesalan itu kian mendalam setelah ia melihat salah satu korban adalah seorang bayi yang seharusnya masih ditimang dengan penuh kasih sayang. Sementara itu, Mike yang dikurung dalam kereta berjeruji besi dibawa ke kota bersama seorang tahanan lain. Setibanya di kota, warga setempat melempari Mike sembari mengumpat dan mencaci maki keluarga Burns. Di hadapan para warga, Stanley mengumumkan bahwa kepolisian telah berhasil menangkap 1 dari 3 anggota keluarga Burns, sementara 2 lainnya berhasil melarikan diri. Setelah itu, Mike dijebloskan ke dalam penjara. Stanley juga berpesan kepada seluruh bawahannya untuk merahasiakan pembebasan bersyarat Charlie. Ia tahu jika warga sampai mengetahuinya, pasti mereka akan sangat marah. Siang pun berganti malam, dan Charlie beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaganya. Di sisi lain, Mike mendekam di balik jeruji besi dengan penjagaan seorang opsir yang sedang tertidur pulas. Kapten Stanley sendiri pulang ke rumah dan mencoba menjalani kehidupan normal bersama istrinya, yaitu Martha Stanley. Martha sebenarnya hanya mendambakan kehidupan yang damai di rumah yang indah di tengah padang pasir. Namun setiap hari ia harus mendengar kabar tentang kekejaman geng Burns. Adegan pun beralih kembali kepada Charlie. Ia berjalan sendirian, menembus padang gersang yang luas, dan terasa seperti neraka terbuka. Gurun Australia sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Dalam perjalanannya, ia mampir ke sebuah kedai minum yang tampak sepi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemburu bayaran tua bernama Jelon Lamb. Jelon memiliki karakter layaknya seorang profesor mabuk yang cerewet.
Ia gemar berbicara tentang peradaban, hukum, kekaisaran Inggris, dan betapa dunia ini telah dipenuhi kebusukan. I am a little scupper. Dialog mereka berlangsung mendalam, namun cara Jelon berbicara terdengar penuh sarkasme, seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup di dalam penderitaan. Dari Jelon inilah, Charlie mendapatkan petunjuk arah bahwa Arthur bersembunyi di pegunungan yang berada jauh ke arah barat. Dan pada akhirnya, inilah yang terjadi. Forgive me, sir, but monkeys! Adegan sesekali memperlihatkan sekelebat tempat persembunyian Arthur Burns. Kamera kemudian beralih ke kediaman Stanley. Saat Kapten Stanley sedang menghabiskan waktu bersama istrinya, tiba-tiba datang salah seorang opsir untuk mengabarkan situasi terkini. Mereka telah menangkap beberapa orang suku aborigin dari pegunungan untuk diinterogasi. Di lain tempat, Stanley bersama seorang penerjemah dari suku aborigin yang telah memihak polisi segera menginterogasi tahanan tersebut. Mereka mencecar tahanan dengan pertanyaan seputar Arthur. Yes, Captain, sir. Awalnya orang-orang itu tidak mengenali Arthur, tetapi setelah diperlihatkan selebaran foto, mereka baru menyadarinya dan memberitahukan lokasi tepat Arthur, yaitu di sebuah gua di pegunungan arah barat. Orang-orang itu menggambarkan sosok Arthur sebagai pria yang sangat keji. Bagi mereka, Arthur bukan lagi manusia, melainkan seperti seekor anjing. Ia tidak pernah tidur, melainkan selalu duduk di sana sepanjang hari sembari menatap matahari dan bulan. Sementara itu di luar ruangan, sekumpulan opsir di bawah tenda pos penjagaan sedang asik membicarakan kecantikan dan kemolekan istri Kapten Stanley. Mereka semua secara terang-terangan mengakui bahwa mereka sangat ingin menikmati tubuh istri atasannya itu sendiri. Di sisi lain, Charlie yang masih berusaha mencari kesempatan untuk menemui Arthur, ia pun menjadi semakin bimbang. Ia sadar bahwa saat pertemuan itu terjadi, ia harus membunuh kakak kandungnya sendiri. Di tengah perjalanan, ia terkejut ketika melihat sesosok mayat yang terbujur kaku dengan tombak menembus tubuhnya. Di sore harinya, ia beristirahat dan menyantap hewan buruan yang tampaknya adalah seekor kera. Hari pun kembali berganti malam dan keesokan paginya ia terbangun, lalu terkejut melihat kudanya telah mati dibunuh. Tiba-tiba, dan benar saja, rupanya orang-orang aborigin telah mengintainya dari kejauhan. Kamera kemudian bergeser ke sebuah gua tempat Arthur berada. Charlie ternyata telah diselamatkan oleh kakaknya dan kini sedang dirawat secara intensif oleh seorang wanita sisa geng Burns. Arthur menetap di sana bersama beberapa anggota gengnya yang tersisa. Salah satunya adalah Samuel, pria yang kemarin menembak pecah kepala seorang aborigin. Samuel memiliki karakter yang bengis serta tidak bermoral, dan Charlie sangat membencinya. Di tempat itu, Arthur terus menunggu dan berjaga di sekeliling Charlie, layaknya sosok kakak yang seharusnya melindungi adiknya. Shut up, dog. Baru pada keesokan sorenya, Charlie mulai siuman dan kondisinya berangsur membaik. Akhirnya, Charlie berhasil menemukan Arthur di pegunungan bersama sisa gengnya. Shouldn't you be fucking dingo dinner? Pertemuan mereka berlangsung hening dan penuh ketegangan. Arthur sebenarnya menyadari alasan dibalik kedatangan Charlie. Namun anehnya, Arthur sama sekali tidak marah. Ia justru menyambut Charlie layaknya seorang saudara yang baru kembali ke rumah. Di sana, Arthur mengajak Charlie mengobrol panjang lebar mengenai keluarga, dunia, dan arti kebebasan. Ia tampak seperti orang yang sudah siap mati, bukan karena menyerah, melainkan karena ia sadar bahwa pada akhirnya semua orang akan menemui ajalnya. Di malam itu juga,
Charlie sebenarnya sempat berniat untuk mendorong Arthur hingga jatuh ke jurang. Namun entah mengapa, ia mengurungkan niat tersebut. Four nooses swinging. Kini waktu hanya tersisa 5 hari lagi sebelum Mike dieksekusi. Pada saat itu, kediaman Stanley didatangi oleh wali kota. Sang wali kota ternyata telah mendapatkan informasi dari opsir bawahan Stanley bahwa Kapten Stanley dikabarkan telah membebaskan salah satu anggota geng Burns, yang tak lain adalah Charlie. Di sini, Stanley berusaha menjelaskan duduk perkara semuanya. Ia menegaskan bahwa Mike hanyalah seorang bocah ingusan yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa, namun terjebak karena terlahir di dalam keluarga Burns. Stanley juga meyakinkan bahwa mereka tidak perlu takut Charlie akan menghilang, karena pria itu pasti akan kembali demi membebaskan adiknya. Namun, wali kota tetap menyalahkan Stanley yang telah membuat kesepakatan sepihak dengan Charlie. Pada akhirnya, wali kota mendesak Stanley untuk menjatuhkan hukuman cambuk kepada Mike sebanyak 100 kali, yang harus dilaksanakan langsung keesokan harinya. Good day. Dogs are pissing. Three crows are pecking. She was my friend! Enough! Setelah pertemuan menegangkan itu, Stanley segera bergegas ke kota untuk melihat kondisi Mike. Mike rupanya sedang diintimidasi oleh para opsir penjaga. Melihat kekejaman tersebut, Stanley segera mengusir para opsir oportunis itu, orang-orang yang telah membocorkan amanah rahasianya kemarin kepada wali kota dan juga warga setempat. Officer Davenport. I don't know. Hari pun berganti, dan sekarang waktu hanya tersisa 4 hari sebelum eksekusi tiba. Di pagi buta, para penduduk yang sudah muak dengan kekejaman geng Burns berkumpul untuk berdemonstrasi. Mereka menuntut balas dendam atas kematian keluarga Hopkins. Meskipun Stanley berwatak keras, ia tetap bersikeras ingin menjalankan hukum secara beradab. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu beberapa hari lagi hingga Charlie kembali. Namun, penduduk sudah kehilangan kesabaran. Mereka begitu haus akan balas dendam. Flogging goes ahead. Stanley tidak kuasa menghadapi desakan warga yang didukung penuh oleh wali kota. Bahkan istrinya sendiri pun berada di pihak massa. You heard me. Mike akhirnya diseret keluar untuk menjalani hukuman cambuk di hadapan publik. There's blood. Rapist. Looter. Bocah malang itu menjadi sasaran empuk kemarahan massa. Mereka tidak peduli bahwa ia hanyalah anak lugu yang menanggung dosa keluarganya. Adegan ini berlangsung sangat sadis dan menyedihkan. Tubuh kurus remaja itu dicambuk berulang kali, hingga mencapai target 100 kali. Kulitnya koyak dan darahnya menetes, sementara orang-orang menonton pertunjukan tersebut layaknya sebuah pesta. Di sisi lain pegunungan, Arthur dan Charlie masih mendekam di dalam keheningan yang mencekam. Mereka sama sekali belum mengetahui kabar tentang hukuman cambuk yang menimpa Mike. Until to me. Sementara itu, Stanley merasa sangat tertekan karena ia tahu keputusan membiarkan pencambukan ini akan segera mendatangkan malapetaka besar. Pada sore harinya, Mike tampak sedang diobati oleh dokter setempat dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di kediamannya, Stanley mulai menutup rapat-rapat semua pintu rumahnya dan hanya mengintip dari satu celah papan saja, seolah-olah ia sudah tahu bahwa bahaya besar akan segera datang mengancam. Sementara itu di gurun yang gersang, beberapa opsir kepolisian sedang melakukan patroli. Seorang pelacak aborigin kemudian menunjukkan kepada rekan-rekannya bahwa di arah kejauhan terdapat asap pekat yang mungkin saja berasal dari aktivitas suku aborigin lainnya. Mereka pun segera bergerak menuju ke arah asap tersebut. Kamera kemudian beralih ke bawah kaki bukit yang memperlihatkan sebuah adegan yang sangat brutal. Para opsir kepolisian membantai penduduk aborigin tanpa ampun, sesuai dengan arahan wali kota.
Setelah pembantaian itu, mereka merayakan keberhasilan mereka, sekaligus bermalam di bar milik Jelon Lamb. Mario boy, my arse. Keesokan harinya, Arthur dan seorang rekannya turun dari tempat persembunyian dan segera menuju ke bar Jelon. Seorang polisi di sana terbangun dari tidurnya karena hendak buang air kecil. Namun tiba-tiba Arthur langsung menyergapnya. The wrong fucking black man. Polisi itu panik luar biasa dan berusaha membela diri dengan menjelaskan bahwa Charlie sebenarnya telah bersekongkol dengan Stanley. Namun, Arthur tidak menggubris ucapan tersebut dan sang polisi itu akhirnya dihabisi di tempat. Something you don't know. Rush. I can help you brothers come to kill you now. Fucking shit. Steady. Come on. Back. Here's your knife back here. Sementara itu, di markas Arthur, Charlie dan Samuel yang sedang ketiduran rupanya telah disergap dan dijerat oleh sang pemburu bayaran yang tak lain adalah Jelon Lamb. Tampaknya, urusan jerat-menjerat memang menjadi keahlian utama Jelon. Film pun berakhir. Namun tiba-tiba, Arthur kembali ke markas dan tanpa basa-basi langsung menembak Jelon, hingga ia pun tewas. Saat itulah, Charlie baru berkesempatan memberitahu Arthur bahwa Mike sedang disekap di markas kepolisian. Dan hari itu adalah hari terakhir sebelum sang adik dieksekusi. Tanpa membuang waktu, Charlie, Arthur, dan anggota geng yang tersisa segera bergerak menuju kota. Keesokan harinya, Arthur, Samuel, dan Charlie menyamar menjadi petugas kepolisian. Sementara itu, seorang rekan mereka yang berkulit hitam dijadikan sebagai sandera, berpura-pura sebagai tawanan suku aborigin. Selama ini, orang-orang hanya mendengar reputasi buruk keluarga Burns tanpa benar-benar mengenali wajah mereka. Black-eyed right off you. Dengan penyamaran yang cerdik ini, sangat mudah bagi Arthur dan gengnya untuk memasuki kota. Setelah berhasil masuk, mereka langsung mendobrak kantor polisi. Charlie segera bergerak untuk menyelamatkan Mike. Sementara Arthur dan Samuel bertugas mengurus sisa situasi di sana. Fucking yellow dog. Come on. Namun, segalanya sudah terlambat. Charlie terduduk di bawah sebatang pohon, sembari meratapi kepergian adiknya. Mike tidak mampu lagi bertahan akibat luka-lukanya, dan pada akhirnya mengembuskan napas terakhir di pangkuan Charlie. Hingga film pun memasuki babak pamungkas. Saat hari Natal tiba, Martha dan Stanley sedang berusaha mengadakan perayaan kecil di rumah mereka. Namun tiba-tiba, Arthur dan Samuel menerobos masuk tanpa diundang. Adegan ini terasa sangat gila. Arthur, dengan begitu tenang mengacak-ngacak rumah Stanley. Ia memamerkan kekuasaannya, menebar teror kepada Martha, bahkan mengancam akan memperkaosnya. Dunia beradab yang selama ini dicoba dibangun oleh Stanley hancur seketika dalam sekejap mata. Charlie sendiri sudah berada di sana. Ia hanya terdiam dan dilanda kebingungan hebat tentang pilihan yang harus diambilnya. Di satu sisi, Arthur adalah abang kandungnya sendiri. Namun di sisi lain, Arthur telah berubah menjadi monster yang benar-benar melewati batas kemanusiaan. Hingga pada puncaknya. Arthur pun ditembak. Arthur sedikit pun tidak berusaha membalaskan dendam kepada adiknya,
Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Hanya ada sebuah tatapan kosong yang mendalam. Charlie yang melangkah keluar rumah, mengikuti jejak ceceran darah abangnya. Mereka berdua kemudian duduk di sana, menatap matahari yang perlahan tenggelam, seolah-olah tidak pernah terjadi peristiwa apapun. Dan pada akhirnya, Mike tewas, Arthur mati, dan Charlie sendiri kini menjalani sisa hidupnya sebagai jiwa yang hancur dan bukan lagi manusia yang utuh. Jika sobat menyukai cara kami dalam mengemas cerita ataupun kerapian editingnya, jangan lupa berikan like. Pastikan juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah seru lainnya dari channel ini. Sobat bisa menonton rekomendasi film seru yang sudah kami sematkan. Film pun berakhir. Saya Ricky pamit undur diri dan sampai jumpa di kebrutalan berikutnya.